Segenap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengikuti ibadah untuk hari Minggu ini, 13 Juli 2025, dengan tema Kasih bagi Sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya megah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, mari kita melantunkan Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dibendam, baru banyak buahnya. Gandum harus dibendam, baru banyak buahnya. Demikian kasih-Ku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, memohon berkat dan pimpinan dalam kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil saat ini diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37.
Lukas 10 ayat 25-37 yang berbunyi, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat ini. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Yesus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, siapakah sesama kita? Pertanyaan ini sering kali muncul dalam benak orang percaya, baik ketika membaca kitab suci atau dalam praktek hidup sehari-hari. Jawaban atas pertanyaan, siapakah sesama kita? Ini dapat menentukan bagaimana seseorang mengambil sikap dan tindakan terhadap orang lain.
Dalam hal ini kita diajak untuk memperluas makna kasih dan menunjukkannya kepada semua orang yang adalah sesama kita yang membutuhkan, tanpa memandang ras, golongan, agama, atau latar belakangnya apa aja. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita dapat mengalami kehidupan yang penuh berkat dan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, Lukas 10 ayat 25 sampai 37 melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati mengajarkan kepada kita arti sesama manusia. Perikop ini diawali dengan seorang ahli Taurat yang mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Siapakah sesamaku manusia?" Konsep sesama dalam tanda kutip pada saat itu terbatas pada orang Yahudi. Tuhan Yesus alih-alih menjawab langsung, tetapi malah memberi jawaban dengan bercerita. Nah, dalam cerita atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, seorang yang terluka dirampok dan dibiarkan tergeletak, imam dan Lewi yang seharusnya menolong karena jabatan mereka justru lewat begitu saja. Namun orang Samaria yang biasanya dianggap musuh oleh orang Yahudi justru tergerak untuk membantu korban. Dengan pertanyaan balik, siapakah yang menjadi sesama manusia bagi orang yang terluka itu? Tuhan Yesus menantang cara pandang ahli Taurat dan para pendengar. Ahli Taurat meski enggan terpaksa mengakui orang Samarialah yang menunjukkan belas kasih sebagai sesama. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus mereka atau mengerti ulang definisi arti sesama manusia. Kasih dan kepedulian, peduli yang nyata, bukan karena golongan, ras, atau agama yang menentukan siapakah yang layak ditolong. Cerita ini menghancurkan batasan dan prasangka, serta menegaskan bahwa kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata kepada siapa saja yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang mereka. Ayat dan perikop saat ini memanggil para pendengar, termasuk kita semua saat ini, dan juga kita sebagai pembaca untuk memperluas pandangan kita tentang kasih dan menjalankan belas kasih kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengajak kita semua untuk hidup taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah kunci untuk menerima berkat dan kebahagiaan. Kita diajak untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan kepada Tuhan. Iman yang teguh kepada Kristus menjadi bagian kita, dan hal ini dapat menginspirasi kita untuk menunjukkan kasih dan belas kasih kepada semua orang. Kita diajak untuk memperluas pandangan tentang kasih dan menunjukkan kepada semua orang yang membutuhkan tanpa memandang golongan,
dan latar belakangmu apapun yang ada pada dia. Firman Tuhan menguatkan kita dan semoga kita dimampukan untuk melaksanakannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami menyerahkan keberadaan keluarga kami. Berkatilah, limpahkanlah curahan berkat, bimbing, sertai, dan beri kekuatan. Kami menyerahkan keberadaan keluarga kami, baik dari kasepuhan, adiuswa, pensiunan. Kami juga menyerahkan para orang tua yang sampai saat ini tekun bekerja untuk memberi nafkah kelangsungan hidup keluarga. Kami juga menyerahkan keberadaan anak-anak kami yang sebagian esok tanggal 14 Juli memasuki bangku sekolah. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan pekabaran Injil di penjuru bumi, sekolah-sekolah Kristen di sekitar kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. Pimpinlah bangsa kami, para pemimpin kami, siapapun yang ada di jajaran pemerintahan. Tuhan berkati. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita haturkan persembahan kita dengan iringan kidung jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari kita haturkan dalam doa. Sekarang ini ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan yang sukarela ini kepadamu? Kami percaya bahwa semuanya daripadamu,
Segalanya adalah daripadamu, dan dari tanganmu sendirilah semua yang ada pada kami. Persembahan yang kami berikan ini, kami alaskan dalam namamu Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita nyatakan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.